warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Anggraeta dengan NIM 2011270009, berasal dari kelas 6A Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Desi Eka Citra MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang penelitian ilmiah. Yang pertama yaitu langkah-langkah penelitian ilmiah. Yang pertama yaitu ada rumusan masalah. Yang harus kita lakukan oleh peneliti dalam merumuskan masalah yaitu segala persoalan yang ingin dipecahkan dan yang menarik untuk diketahui kebenarannya. Masalah penelitian pada umumnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Umumnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang berkaitan dengan objek penelitian seperti apa, bagaimana, mengapa, kapan, dan sebagainya, atau mengandung unsur 5W+1H. 2. Yaitu merumuskan hipotesis. Setelah menyusun rumusan masalah, selanjutnya merumuskan hipotesis. Hipotesis sendiri mempunyai arti dugaan jawaban sementara atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Dugaan jawaban ini nantinya akan dibuktikan kebenaran melalui hasil analisa data yang diperoleh. Hipotesis juga terdapat dua jenis, yaitu yang pertama yaitu ada hipotesis nol atau HO, yakni dugaan sementara yang menyatakan tidak ada pengaruh, seperti contoh tidak ada pengaruh antara variabel X dan Y. Yang selanjutnya yaitu B, hipotesis alternatif atau HA, yakni dugaan sementara yang menyatakan ada pengaruh, seperti contoh ada pengaruh antara variabel X terhadap Y. Yang ketiga yaitu merancang penelitian, mempersiapkan alat dan bahan, menentukan data yang akan dikumpulkan, serta teknik pengumpulan data yang dilakukan. Ada 3 jenis variabel yang telah digunakan. Yang pertama yaitu variabel bebas, variabel yang menyebabkan perubahan pada variabel terikat. Yang kedua yaitu ada variabel terikat, variabel yang menerima perubahan dari variabel bebas. Yang ketiga yaitu variabel kontrol, variabel yang segala dibuat tetap agar tidak memberikan pengaruh terhadap variabel lainnya. Selanjutnya yaitu yang keempat, melakukan eksperimen. Tahapan eksperimen ini akan menghasilkan data yang nantinya dapat diolah dan dianalisis oleh pengelolaan data tercepat akan memasukkan apakah hipotesis yang telah digunakan sesuai dengan hasil eksperimen atau tidak. Data-data ini akan bersifat objektif tanpa adanya pengaruh dari objektivitas ilmuwan peneliti. Yang kelima yaitu mengolah data dan menganalisis data. Data yang diperoleh dapat berupa data kuantitatif dan kualitatif. Para peneliti umumnya terdiri dari data-data yang diperoleh ke dalam bentuk tabel, grafik, ataupun diagram untuk memudahkan analisis. Saat mengolah dan menganalisis data, para peneliti biasanya menggunakan teori yang terjadi rujukan agar hasil penelitian semakin baik dan mendalam. Yang keenam yaitu kita menarik kesimpulan. Dikatakan hipotesis diterima apabila hasil data sesuai dengan pertanyaan hipotesis, sedangkan tidak diterima jika hipotesis tidak sesuai dengan hasil data. Hasil eksperimen yang mungkin terjadi yaitu yang pertama, menerima hipotesis nol atau HO, menolak hipotesis alternatif yang berarti tidak ada pengaruh. Yang kedua yaitu menerima hipotesis alternatif HA, yaitu menolak hipotesis nol yang berarti ada pengaruh. Dan yang terakhir, langkah-langkah metode penelitian ilmiah yaitu melaporkan hasil penelitian. Langkah akhir dalam metode ilmiah adalah mengkomunikasikan dan mempublikasikan hasil penelitian yang telah dianalisis secara lengkap kepada orang lain. Selanjutnya yaitu soal yang kedua, yaitu jelaskan hakikat dan latar belakang masalah. Latar belakang masalah merupakan informasi yang tersusun sistematis berkenan dengan problematis masalah yang akan diteliti.
Latar belakang masalah bagian permulaan dari sistematisnya penulisan karya ilmiah yang menemukan alasan-alasan penting mengapa suatu topik dipilih sebagai bahan kajian penelitian. Latar belakang masalah menampilkan referensi ilmiah yang mendorong ke arah pengungkapan masalah karena masalah seputar topik itu masih belum selesai atau terdapat hasil penelitian terdahulu yang saling berkontribusi. Maka latar belakang masalah merupakan titik awal yang terjadi permulaan dari sepotong garis yang nantinya ditarik hingga kesimpulan penelitian. Soal selanjutnya yaitu jelaskan hakikat bagi kajian teori dan komponen kajian teori. Kajian teori atau landasan teori adalah serangkaian definisi, konsep, dan juga perspektif tentang sebuah hal yang tersusun secara rapi. Kajian teori merupakan salah satu hal yang penting di dalam sebuah penelitian. Sebab hal tersebut menjadi tantangan atau dasar dari sebuah penelitian. Komponen kajian teori yaitu media pembelajaran, media puzzle, dan media dan karangan narasi. Yang keempat yaitu saya akan menjelaskan tentang judul penelitian kuantitatif saya, yaitu peran guru IPS dalam meningkatkan motivasi belajar siswa SMP Negeri 4 Kota Bengkulu. Dengan rumusan masalah yang pertama yaitu sejauh mana pengaruh peran guru IPS sebagai sumber belajar terhadap motivasi belajar siswa SMP Negeri 4 Kota Bengkulu. Yang kedua yaitu bagaimana pengaruh peran guru sebagai pengelola pembelajaran terhadap motivasi belajar siswa. Dan yang ketiga yaitu sejauh mana pengaruh peran guru ilmu pengetahuan sosial sebagai motivator terhadap motivasi belajar siswa. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui sejauh mana sih pengaruh peran guru sebagai sumber belajar terhadap motivasi belajar siswa SMP Negeri 4 Kota Bengkulu ini. Yang kedua yaitu mengetahui sejauh mana peran guru sebagai pengelola pembelajaran terhadap motivasi belajar siswa. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengaruh peran guru IPS sebagai motivator belajar siswa. Dan judul selanjutnya yaitu judul penelitian kualitatif yang saya ambil yaitu strategi pengelolaan kelas yang efektif dalam meningkatkan disiplin belajar siswa. Dengan rumusan masalah, bagaimana strategi guru dalam pengelolaan kelas yang kondusif untuk meningkatkan disiplin belajar siswa. Dan yang kedua yaitu apa saja yang dilakukan guru dalam melakukan strategi di dalam kelas agar meningkatkan disiplin belajar siswa. Dan selanjutnya yaitu tujuan penelitiannya. Yang pertama, mendeskripsikan strategi guru pengelolaan kelas yang kondusif di SMP Negeri 4 Kota Bengkulu. Dan yang kedua yaitu mendeskripsikan upaya yang dilakukan guru dalam melakukan strategi di dalam kelas agar terciptanya pembelajaran yang efektif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau jelaskan. Kalau kurang lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.